Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita sedang masuk di hadis yang ke-82 ya, 82. Namun ini ada motivasi ya, ada motivasi dalam bab kesabaran ini. Istiqomah ya. Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji ala syaqqikal ayman wa qul dhu dzakara nahwahu thumma qala waj'alhunna akhiru ma taqul. Jadi kita dianjurkan sebelum tidur itu untuk berwudu. Kalau kita lakukan itu maka di malam itu kita meninggal dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah yakni dalam keadaan suci ya gitu. Namun setelah berwudu tersebut ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, cukup panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyaka alladzi arsalta. Nah, kalau kita baca itu setelah kita berwudu, andai pun kita meninggal dunia mitta alal fitrah, maka meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Cuman kalau doanya panjang begini kan susah dihafalnya Pak. Ya sudahlah, bismikallahumma ahya wa amut kan. Terus dihafal dari sejak kita dulu sekolah. Yang penting adalah berwudunya. Maksudnya doa yang panjang itu kan kita sulit menghafal. Jadi doanya tetap doa yang biasa, bismikallahumma ahya wa amut, tetapi wudunya dilakukan. Jadi sebelum tidur dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baru setelah itu membaca doa dan kemudian tidur. Lalu ada surat yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu surat Al-Baqarah bagian akhir dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang sebelum tidur membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka kalau dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan bertauhid. Dia mati dalam keadaan bertauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu surat Al-Kafirun, itu surat tentang tauhid dan tentang keteguhan Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan oleh orang Quraisy untuk negosiasi. Namun Rasul tolak karena negosiasi itu tidak boleh dalam akidah, dalam keyakinan tidak ada negosiasi. Kata orang Quraisy, ya udah Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan dakwahmu, kalau kau masih ngotot dengan keyakinanmu itu, gini aja, gantian 1 tahun kamu ibadahi Tuhan kita, nanti tahun depan 1 tahun kami ibadahi Tuhan Anda. Jadi na'budu ilaha kasanatan wa ta'budu ilahana sanatan. Kami akan beribadah, kami akan sembah Tuhan engkau 1 tahun, nanti engkau sembah Tuhan kamu setahun. Kata Rasulullah SAW, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan aku kecuali masuk Islam dulu kan gitu. Diulangi lagi, tegaskan wala antum abiduna ma'bud. Sekali lagi, tidak bisa yang namanya akidah itu dinegosiasikan. Dan dipungkas dengan ayatnya lakum dinukum waliyadin.
itulah hakikat toleransi, yakni lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan bercampur-campur. Jadi kalau ada orang yang menggagas konsep toleransi dengan mencampur, itu sebenarnya hakikatnya bukan toleransi, tapi itu sudah mencampur aduk dan akhirnya kacau balau, itu pendangkalan akidah jatuhnya. Jadi pendangkalan akidah, ya, akhirnya membaca bacaan Quran di tempat ibadah orang lain, membaca sholawat di tempat ibadah orang lain. Untung nggak ada yang baca kitab orang lain di masjid kita, karena akan menuai reaksi, ya. Jadi jangan dicampur aduk. Saking Nabi SAW menjaga agar umat Islam tidak campur aduk dan berpotensi untuk campur aduk seperti itu, beliau SAW pernah melihat Umar bin Khattab memegang Taurat. Nabi Muhammad pernah melihat Umar megang Taurat, lalu wajah beliau murka, marah, dan mengatakan, wahai Umar, lepaskan itu Taurat, jangan kau simpan, jangan kau pegang itu Taurat. Karena andaikan Nabi Musa hidup di zaman ini, dia tidak akan ngapa-ngapain kecuali ikut syariat saya. Laukana Musa hayyan ma wasi'ani illa yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup, dia tidak akan mengajarkan apa-apa pada kalian kecuali mengikuti syariat dan ajaranku. Itu tandanya bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah pamungkas. Andaikan para nabi hidup kembali, maka ratusan ribu nabi dan ratusan rasul itu pasti akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Andaikan Allah hidupkan 313 rasul, 124 ribu hidup lagi sekarang, mereka tidak akan melakukan apa-apa kecuali mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang sekarang berani-berani macam-macam gegabah tidak mengikuti syariatnya, nah ini kebangetan. Nabi saja, Rasul saja kalau hidup sekarang ngikuti Nabi Muhammad, masa kita bukan Nabi bukan Rasul tidak ngikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar bin Khattab meletakkan Taurat itu dan tidak memegangnya lagi. Karena apa? Di situ Nabi Muhammad ingin menjaga umat Islam, bukan karena Umar akan terpengaruh, bukan, tetapi kalau itu nanti diikuti oleh orang lain, kemudian orang lain tersebut kebetulan belum matang dalam akidahnya, khawatir diikuti, akhirnya dia ragu dan akhirnya jatuh ke syubhat. Kalau sudah jatuh ke syubhat, lama-lama akhirnya dia meninggalkan agama Islam. Maka ini kembali kepada kepada tema kita, bahwa orang yang mengikuti syariat Rasulullah SAW itu harus punya ketegaran, punya akidah, punya tauhid. Dan untuk menjaga tauhid diantaranya amalannya adalah membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Itu ada dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi Al-Baqarah bagian akhir itu keutamaannya, barang siapa yang membaca bagian akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari Amanar Rasulu sampai Rabbana la tu'akhidna itu, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, lakafathum, maka itu sudah mencukupi baginya dunia akhirat. Yang membaca Al-Baqarah 2 ayat terakhir sebelum tidur, lakafathum, itu sudah mencukupinya dari apa yang dia butuhkan di dunia dan dibutuhkan di akhiratnya. Tuh, jadi kita punya amalan sebelum tidur, baca 2 ayat Al-Baqarah terakhir, baca Al-Kafirun, kemudian untuk penjagaannya baca Trikulhu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Untuk Trikulhu ini tiupkan ke tangan, kemudian usapkan ke sekujur tubuh. Itu ayat penjagaan, namanya Al-Mu'awwidah. Trikulhu itu dalam istilah para ulama disebut Al-Mu'awwidah, ayat penjagaan, benteng, ya, ataupun perisai supaya kita tidak diganggu atau dijahati, dikerjain oleh manusia yang jahat atau bangsa lain selain manusia, jin, ya, untuk berbuat jahat kepada kita. Itu amalan sebelum tidur. Dan afdolnya setelah wudu, diajarkan di sini. Kalau kita lakukan itu, baca doa tadi, kemudian sebelumnya wudu, maka kita meninggal dalam keadaan fitrah. Kita lahir dulu fitrah, kita ingin dong meninggal dalam keadaan fitrah, kan gitu.
Jangan sampai lahir dalam keadaan fitrah tapi meninggal dalam keadaan jahiliyah, itu tidak mau. Maka salah satu bentuk amalannya yang bisa kita lakukan adalah yang paling mudah, kita berwudu sebelum tidur, kemudian baca doa yang tadi yang dibacakan, kemudian biar lebih afdol lagi baca ayat-ayat yang dianjurkan dibaca sebelum kita tidur di malam hari. Bagi yang khawatir malamnya tidak bisa witir, witir sebelum tidur. Atau witir setelah isya, 1 rakaat tidak apa-apa. Yang penting witir. Karena witir itu adalah sunnah muakkadah yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Jadi selain 2 rakaat qobliyah subuh, satu lagi sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan itu adalah sunnah witir. Meskipun hanya 1 rakaat. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ausani khalili, kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku 3 hal yang aku harus pegang sampai aku mati. Ini sering saya ulang-ulang. Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal amalan yang aku harus pegang sampai aku mati. Pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang kedua sunnah duha, yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Sunnah witir sebelum tidur. Wa naumin ala witrin, tidak akan pernah tidur sebelum witir. Itu janji wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Jangan kau tinggalkan ini Abu Hurairah sampai kamu mati. Witir sebelum tidur. Tapi bagi yang yakin betul nanti malamnya akan bangun, ya enggak apa-apa, witirin nanti setelah qiyamul lail, tidak apa-apa. Tapi kenapa Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah witir sebelum tidur? Rasulullah SAW berbicara dalam konteks umum keumatan, bahwa umat yang mudahnya witir sebelum tidur, karena tidak semua orang mampu bangun malam. Rasulullah SAW senantiasa yang menjadi pertimbangan beliau dalam mengambil hukum itu adalah kemaslahatan umat. Ya. Seperti beliau pernah waktu itu, saya lupa ya, sholat tarawih diantaranya. Itu beliau hanya 3 hari. Hari keempatnya tidak tarawih lagi, di rumah tarawihnya maksudnya. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah dengan menjawab bahwa aku khawatir umatku menganggap itu wajib dan aku tidak mau memberatkan umatku. Maka yang pernah Rasulullah lakukan itu tarawih hanya 3 hari, hanya 3 malam. Selebihnya beliau sholat di rumah, tarawihnya di rumah. Itu saking beliau tidak mau memberatkan umatnya. Dalam banyak hadis demikian, termasuk juga yang ini, bahwasanya witir itu adalah hakun wajibun. Witir itu sebenarnya hak dan kewajiban setiap muslim, tapi karena Rasul tidak mau memberatkan umatnya, biarlah yang wajib itu hanya beliau saja, bagi umatnya menjadi sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Itulah kemurahan hati dan juga rasa sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Itu hadis nomor 80 yang terlewat dari pertemuan sebelumnya. Jadi dengan kita baca doa tadi dan berwudu, itu kita sedang meneguhkan ketawakalan kita kepada Allah, sehingga kalau kita mati saat tidur tersebut, kita mati dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan fitrah. Wudu sebelum tidur, baca doa, terutama doa ini yang tadi dibacakan, kemudian baca yang paket tadi sebelum tidur, maka barang siapa yang baca itu, dia mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, kalau besok masih hidup tidak meninggal, asabta khairan, maka dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah masih hidup, pas bangun alhamdulillah hidup kene gitu, masih hidup. Jadi kalau yang melakukan tadi prosesi tadi, kalau dia meninggal berarti meninggal dalam keadaan fitrah, mita alal fitrah. Kalau dia hidup lagi, maka asbahta wa asabta khairan, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hadis Bukhari, Muslim, atau muttafaqun alaihi. Sedikit tidur malam. Bismillah. Apakah suka tidur siang?
Rasulullah tidur siang. Kapan? Tidur siang sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kita dianjurkan untuk melakukan namanya qailulah, tidur siang sejenak barang setengah jam sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur tidak dapat dilakukan, enggak apa-apa diundur setelah zuhur diundur ya setelah zuhur. Yang jelas siang hari itu harus ada tidur. Harus ada tidurnya. Harus ada tidur. Karena apa? Yang tidak tidur siang itu setan. Ya. Setan. Yang tidak tidur siang itu kebiasaan setan. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Inna syaitana la yaqil. Sesungguhnya setan itu tidak pernah tidur siang. Asyaiton la yaqil. Setan itu tidak qailulah. Maksud saya, kalau orang tidak pernah tidur siang, tidak pernah mengamalkan sunnah tidur siang, itu ya kalau kita mau mengibaratkan itu kebiasaan setan. Saya tidak mengatakan fulan setan, tidak. Tapi itu kebiasaan setan. Mereka tidak pernah tidur siang. Inna syaitana la yaqil. Sungguhnya setan itu tidak tidur siang. Jadi kita mah disunahkan tidur siang. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama kekedulan ngaranna itu mah. Setengah jam saja. Bahkan 10 menit. Ternyata sunnah tersebut diamalkan oleh bangsa-bangsa maju. Di Korea, di Cina, di Jepang, mereka menyediakan bagi para siswa setelah tengah siang itu tidur sebentar. Coba cek di YouTube itu. Coba cek di YouTube. Edaran Kementerian Pendidikan mereka itu menganjurkan anak-anak di tengah hari ketika grafik otak itu muncak, kan ngeheng tuh. Perlu di cooling down. Nah, cooling down itu tidur barang 10 menit atau setengah jam. Yang mengamalkan mereka. Kita tahu sunnahnya tapi mereka yang mengamalkan. Ya, di kita mah kalau ada istirahat siangnya ngopi paling dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di negara maju, mereka sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan, tentunya tanpa niat mengamalkan sunnah. Mereka hanya mengambil manfaat saja. Mereka menemukan literatur nampaknya, kemudian teruji secara empirik di di kehidupan sehari-hari. Ternyata tidur di siang hari itu menyegarkan dan mengembalikan otak yang sedang digrafik tinggi-tingginya menjadi segar kembali. Jadi produktivitas karyawan naik lagi, produktivitas olah pikir siswa naik lagi. Coba silahkan cek di googling itu negara-negara yang menerapkan tidur siang bagi anak didiknya. Di orang mah anak-anak didik jam 10 brul karena non teh sakowaci non cakwe kemudian simpring segala macam lah pokoknya. Kalau di negara maju disuruh istirahat, makan siang istirahat gitu, diamalkan oleh mereka. Jadi tadi pertanyaan Pak Dokter, apakah Rasul tidur siang? Tidur siang. Dan bagi orang yang tidak tidur siang itu adalah kebiasaan setan. Nabi SAW ketika menyebutkan yang tidak tidur siang itu setan, pasti ada tujuannya. Nabi tidak semata-mata menyebut bahwa yang tidak tidur siang itu setan, itu ada maksudnya agar kita termotivasi untuk mengamalkan sunnah yang berupa tidur siang. Tidur siang itu sunnah, tapi sedikit saja. Namanya juga qailulah, dari kata qail, qala yaqilu qailulah, berdekatan dengan makna qail, artinya sedikit saja. Tidur sedikit di waktu siang. Afdolnya sebelum zuhur, biar sholat zuhurnya itu segar bugar. Antara jam 11 atau setengah 12. Itu kan matahari lagi tengah-tengah banget tuh kan. Nah, tidur siang itu afdol. Nanti pas bangun segar, matahari sudah tergelincir, kita berangkat sholat masjid. Waduh, itu fresh banget itu. Fresh sekali. Lalu berikutnya adalah hadis tentang, masih di bab yang mirip-mirip ya. Ini hadis nomor 81 tentang Abu Bakar Siddiq ketika itu menemani Rasul SAW di Gua Hira, di Gua Thur ya, ketika hijrah. Mereka bersembunyi di dalam gua dan Abu Bakar di situ memerankan peran yang sangat luar biasa.
betapa beliau mencintai dan melindungi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Abu Bakar membersihkan gua yang akan dipakai bersembunyi, kan dikejar tuh oleh orang Quraisy. Itu Abu Bakar tersengat oleh ular, menangis beliau. Kemudian Rasulullah SAW usap dan langsung sembuh. Ya. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, betapa bela dan perlindungannya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau secara manusiawi ketakutan karena apa ya? Ya Rasulullah, di gua ini kita terkurung. Orang Quraisy mengejar kita, mengerahkan semua daya upaya, bahkan mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad dan temannya, itu Abu Bakar, akan diganjar hadiah reward 100 ekor unta. 1 miliar berarti kan? 2 miliar maaf. 100 ekor unta. Unta sekarang 20 juta. Kali 100, 2 miliar. Yang dapat menangkap Muhammad atau temannya mendapatkan 2 miliar. Itu jawara-jawara Quraisy pada bersaing itu. Yang pengen dapat 100 ekor unta, masing-masing mengerahkan kekuatannya mencari dan mengejar, memburu Nabi Muhammad SAW dan temannya itu Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad ketika perjalanan sampai di Gua Hiro, kan keluar menjelang pagi tuh. Sampai di Gua Sur. Itu di Gua Sur. Itu terkurung di situ sampai dikatakan, kata Abu Bakar, andai kan orang Quraisy nengok ke bawah pasti kita ketahuan. Jadi pasti ketahuan. Jadi sudah gemetar itu Abu Bakar, ketakutan karena kalau ketahuan entah nasibnya kayak gimana. Tetapi Rasul menenangkan. Ya, ketika Abu Bakar mengatakan, lau anna ahadum, andaikan satu di antara mereka melihat kepada bawah kaki kita, ke bawah kita nengok itu pasti ketahuan kita. Faqala, Rasul mengatakan menenangkan, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Turunlah ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Nah, itu kisahnya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa Rasul itu orang yang sangat tenang, pribadi yang sangat tenang, pribadi yang sangat bertawakal kepada Allah. Bahkan ketika musuh sudah bawa pedang memburu beliau, bahkan saat ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan yang sangat ketakutan, Rasul masih tenang dan mengatakan Allah bersama kita, innallaha ma'ana. Ya. Jangan takut, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih karena Allah bersama kita. Nah, jadi poin nomor 81 ini, hadis ini adalah kita harus senantiasa menghadirkan dalam hati kita ketawakalan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan katakan pada jiwa kita innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selama kita dalam kebenaran, Allah bersama kita. Dalam konteks yang berbeda-beda tentunya, mungkin dikucilkan orang lain, mungkin dikucilkan dari pergaulan, mungkin dikucilkan dari masyarakat karena kita pegang teguh kebenaran, bisa jadi. Tetapi kalau kita yakinkan ayat ini innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, itu insya Allah akan menenangkan hati kita. Berikutnya hadis nomor 82, ini masih tentang kepasrahan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. An ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifatal Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Nah, ini fadilah kita membaca doa, keutamaan kita baca doa ketika keluar rumah. Biasa disampaikan, tapi ini kita baca hadis secara lengkap. Barang siapa yang keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada tambahannya kalau mau dibaca lengkapnya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Panjangnya begitu, tapi karena susah bahasanya, bukan bahasa kita, ya udahlah cukup sampai bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Hadisun sahih.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asan. Ini hadis sahih, sanadnya sahih semua. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa hadza lafdhu Abi Dawud. Nah, kalau kita baca itu ya, tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan pada orang tersebut faqad hudita. Orang yang membaca doa itu akan mendapatkan petunjuk ketika dia di luar rumah. Mendapatkan hidayah, mendapatkan arahan. Di luar rumah tidak akan kebingungan. Orang yang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis Anas berikutnya radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan kata Rasulullah SAW bahwa orang yang membaca doa itu maka akan diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan arahan. Di luar rumah tidak akan nyasab, tidak akan linglung, tidak akan bingung. Maka kalau ada orang linglung di jalan, bingung di jalan, tepuguh mau ngapain, terjelas di jalan, itu berarti ketika keluar rumah tidak membaca doa bismillahirrahmanirrahim 'alallah, atau lupa arah pulang. Kalau ada orang lupa arah pulang, malah pulang kepada yang lain-lain, maka kemungkinan dia mungkin tidak baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Harusnya balik ke rumah, malah dia ke pasar. Nangeun di pasar deui gitu. Tiba-tiba kok di gunung, di bubukitan. Berarti ini dia tidak baca doa. Bagi yang baca doa tersebut, Rasul menjanjikan satu, dapat hidayah, petunjuk arah. Wa kufita, dapat kecukupan rizki. Kufita, dicukupkan rizkinya di hari itu kalau dia keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wa wukita, dijaga dari kejahatan. Dijaga dari kejahatan. Wa tanaha anhu syaitan, dan dijauhkan dari syaitan. Jadi sekarang harus lebih semangat lagi ketika keluar rumah, mau ngapain saja di luar, bahkan dekat sekalipun, bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang baca bacaan tersebut, amalan tersebut, doa tersebut, Rasulullah SAW menjanjikan dapat hidayah, dapat penjagaan, dapat kecukupan rezeki, dan dijauhkan dari syaitan. Saya sejak tahu hadis ini tidak berani keluar rumah kecuali setelah baca hadis ini. Karena di luar berarti banyak sekali kejahatan, banyak sekali kelinglungan, kebingungan, banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak sekali keburukan-keburukan. Maka kalau kita keluar rumah tanpa baca doa ini itu terlalu gegabah. Karena di luar banyak keburukan dan kejahatan. Tapi kalau kita baca ini, Rasul menjamin diberi hidayah, dikuatkan dalam hidayah, ya. Diberikan kecukupan dan juga dijaga dari kejahatan serta dijauhkan dari syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis hasan yakni fayaqulu yakni syaitan li syaitan akhar, maksud disebut dijauhkan dari syaitan itu, syaitan akan mengatakan kepada teman syaitan yang lainnya di jalan, jangan ganggu orang ini, dia ada dalam penjagaan Tuhannya, dia ada dalam kecukupan Tuhannya, dia ada dalam perlindungan dan hidayah Tuhannya, jangan ganggu orang ini. Jadi kalau kita keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, itu setan ngasih tahu yang lain-lainnya di depan itu, jangan ganggu orang ini, dia ada dalam penjagaan Tuhannya, jangan ganggu orang ini ya, jangan. Jadi setan juga saling ngasih tahu gitu. Ya, bukan berarti kita dibantu setan, setan ngasih tahu supaya apa? Supaya setan-setan lain tidak ganggu orang ini, karena dia dijaga oleh Tuhannya. Itu keutamaan kita membaca doa yang sangat sederhana tapi keutamaannya keistimewaannya dan manfaatnya besar sekali. Sederhana doanya. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Illa billah. Di hadisnya tidak ada. Tidak ada. Jadi kita ini kalau dalam amalan mencukupkan saja dengan yang cukup saja dengan yang diajarkan kalau dalam amalannya. Contoh misalkan bismillah, ada beberapa bismillah yang kita tidak disuruh untuk melengkapi. Contohnya bismillah ketika wudhu, itu cukup bismillah saja, bismillah. Kemudian bismillah ketika menyembelih hewan
Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian bismillah saat tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian bismillah, mohon maaf, ketika berhubungan badan, doanya kan bismillah. Tidak lengkap Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksud saya bukan apa namanya? Bukan kita merasa kok kayak kurang nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak, tapi memang Nabi mengajarkannya begitu. Jadi amalkan saja sesuai dengan yang diajarkan. Khawatir kalau dibaca lengkap malah tidak berkesesuaian. Contoh, kita mau menyembelih hewan, malah baca teh Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bukan gitu caranya. Yang caranya itu adalah Bismillah Allahu Akbar. Baru itu sah sesembelihan. Ya sebenarnya kata Imam Nawawi juga boleh sih pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh. Tetapi menurut saya sendiri, berdasarkan pendapat banyak dari para ulama, lebih baik mencukupkan dari apa yang diajarkan. Gitu. Disampaikan kepada kita. Walaupun pakai tambahan boleh, sekali lagi, walaupun pakai tambahan boleh kata Imam Nawawi, tetapi keafdalannya itu ada pada kesesuaiannya kita dengan yang diajarkan. Gitu. Ittiba. Al-muwafaqatu sunnati afdalu min kasratil ibadah. Menepati sunnah sesuai dengan ajaran yang diajarkan itu lebih afdal daripada memperbanyak volume ibadahnya. 2 rakaat yang sesuai dengan tuntunan itu lebih afdal daripada 1000 rakaat tapi tanpa tuntunan. 1 rakaat dengan tuntunan itu lebih afdal daripada 1001 rakaat tanpa tuntunan. Sehingga lebih baik kita kalau hal-hal yang seperti ini spiritual ataupun sifatnya ritual, lebih baik mengamalkan apa yang ada di dalam ketentuan-ketentuannya. Seperti menyembelih bismillah saja dan Allahu Akbar, kemudian doa-doa tadi ya. Termasuk mohon maaf, istighfar setelah sholat. Istighfar setelah sholat itu kan istighfar menyempurnakan kebaikan. Maka istighfarnya itu cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa al-azim. Lalu kapan yang al-azim? Al-azim itu nanti istighfar yang kedua setelah yang 3 ini. Gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah itu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali dan seterusnya. Jadi, tapi istighfar yang baru noleh tadi, assalamualaikum, assalamualaikum, itu istighfarnya hanya sampai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Sana alhamdulillah. Alhamdulillah benten itu. Jadi kan kita sudah tahu istighfar itu kan fungsinya 3. 1 sebagai penyempurna kebaikan. Barangkali sholat kita itu kurang khusyuk, malaweng, tidak paham bacaannya, rukun syaratnya ada yang tidak sempurna. Kemudian pikiran kita nggak fokus gitu kan. Maka setelah sholat disempurnakan dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya istighfar tatimmatul khair, penyempurna kebaikan. Fungsi pertama istighfar, penyempurna kebaikan. Apa dalilnya? Surat Al-Muzammil ayat terakhir. Allah menyuruh orang-orang yang wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Wahai orang beriman, tegakkan sholat, tunaikan zakat, kemudian berikan pinjaman yang baik kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Ya, maksudnya pinjaman baik itu tanpa riba. Kemudian kedepankan kebaikan dan kau akan dapatkan pahala balasannya. Apa di akhir ayatnya? Wastagfirullah, dan istighfarlah kepada Allah. Ini dalil bahwa setelah kita mengerjakan amal soleh dan kebaikan, tutup dengan istighfar. Setelah sholat, setelah zakat, setelah bersedekah dan lain-lain sebagainya, Allah menyuruh kita wastagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Lalu maknanya apa? Kok disuruh istighfar setelah berbuat baik? Memang berbuat baik ada dosanya? Bukan, itu istighfar penyempurna kebaikan. Barangkali dalam sholatnya, dalam zakatnya, dalam sodakohnya, dalam infaknya, dalam jihadnya tadi ada mungkin kekurangan-kekurangan, disempurnakan oleh istighfar. Ada di sini membiasakan istighfar itu juga bisa
mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, itu istighfar zikir. Itu fungsi yang ketiga. Kita belum sampai. Yang pertama itu fungsi istighfar penyempurna kebaikan. Fungsi kedua istighfar itu adalah sebagai taubat. Sebagai taubat. Kita melakukan dosa, astagfirullah. Itu dosanya hilang, hapus. Asalkan kita mau istighfar, dosa itu dihapus. Terutama istighfar yang lengkap. Itu menghapus dosa besar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa istighfar yang lengkap ini, dosanya akan diampuni meskipun dosa tersebut adalah dosa besar berupa kabur dari medan perang. Kita kan ada 7 dosa besar yang membinasakan. Kata Nabi, jauhi 7 dosa besar ini. Membinasakan banget 7 dosa ini. 1 syirik, 2 sihir, 3 riba, 4 zina, 5 khomer, 6 melawan orang tua, 7 kabur dari medan perang. Kabur medan perang itu dosa besar. Tetapi kata Nabi, bagi orang yang mentaubatinya dengan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, itu dimaafkan. Ini berarti dosa-dosa besar, cara istighfarnya istighfar yang lengkap. Kalau istighfar astagfirullah doang, itu buat nutup kekurangan supaya sempurna ibadahnya. Kalau istighfar yang astagfirullah doang, itu menyempurnakan kebaikan. Tapi kalau istighfar yang taubat tadi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Lalu fungsi istighfar yang ketiga tadi kata Pak Haji Handoyo sebagai zikir. Dan bagi orang yang mendawamkan zikir istighfar, Allah akan berikan dia rizki dari yang tidak disangka-sangkanya. Man aksara man adama al istighfar, disebutkan bahwa Allah akan memberikannya rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Bahkan dalam surat Nuh lebih lengkap lagi. Allah perintahkan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah yang banyak. Nanti Allah akan kasih 5 kebaikan. Surat Nuh ayat 9 sampai 12. Yang pertama, Allah akan turunkan hujan yang baik. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kalian harta yang berkah, yang melimpah, dan keturunan yang soleh-soleh. Bi amwalin wa banin. Dan yang yang keempatnya adalah wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Allah alirkan sungai-sungai dan Allah tumbuhkan pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman kalian. 5 hal ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Hujan yang baik, anak yang sehat dan soleh, harta yang cukup, berkah, kemudian sungai yang ngalir, pohonan yang tumbuh. Kebutuhan dasar manusia cuma segitu memang. Sekarang punya gadget bagus, punya parabola segede galabag, punya Android segede sakumaha gitu ya. Tetapi tumbuhan padi-padian tidak tumbuh. Sengsara nggak manusia? Sengsara. Punya menara, punya tower ujungnya emas, lantainya 300 lantai. Punya IKN segede galabag segala macam, tapi pepohonan tidak tumbuh. Sengsara nggak orang? Sengsara. Jadi kebutuhan manusia itu memang cuma segitu, Pak. Hujan yang baik, anak yang sehat, soleh, harta yang cukup dan berkah, kemudian pepohonan yang tumbuh dan sungai yang ngalir. Cuman itu kebutuhan manusia. Nah, kata Allah Ta'ala, ini Allah yang berfirman, bukan hadis, bukan manusia yang bicara. Allah yang menyampaikan sendiri, Allah yang mengatakan sendiri. Beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan kepada kalian jaminan Allah tadi, 5 hal tadi. Maka untuk itu istighfar memiliki 3 fungsi, lakukan semuanya. Istighfar penyempurna kebaikan, istighfar taubat, dan istighfar zikir. Kalau itu didawamkan, maka semua kebaikan-kebaikan yang tadi kita sebutkan akan kita peroleh dan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, kemarin kajian kita dalam Adabul Mufrad ada satu lagi istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar. Sudah pada hafal belum? Kemarin kan saya challenge tuh, pada hafal nggak?
Dihafal, diusahakan hafal, karena Rasul SAW menggaransi barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari lalu meninggal di siangnya, garansi surga. Kalau dia baca di sore hari, mati di malam hari, garansi surga. Dan termasuk min ahlil jannah. Dua tuh keterangannya. Satu dakhalal jannah, yang kedua min ahlil jannah. Itu berarti garansinya double. Ya. Keterangan lain bukan pagi, siang. Barang siapa yang di siang hari membaca Sayyidul Istighfar lalu meninggal di siang itu, garansi surga. Malam hari garansi surga. Maka Sayyidul Istighfar mah wayahna, jazakallahu khairan. Wayahnya Sayyidul Istighfar mah jangan sampai lepas, jangan sampai sekali saja. Sekali saja. Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar sekali saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita sudah membaca hari ini. Andaikan siang ini kita wafat, Rasul menjamin double garansi sebagai surga. Satu garansinya dakhalal jannah, yang kedua garansinya min ahlil jannah. Dah, kita mah menyibukkan diri dengan yang begitu aja daripada pusing-pusing main HP apalagi pusing-pusing memitaskan diri, sibuk dengan istighfar saja. Sayyidul Istighfar. Hadanallahu ya kumajmuin, mohon maaf atas tambahan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.